Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Putri Utami. Saya dari kelas PGMI 2 semester 7. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan dengan judul materi yaitu motivasi dalam lembaga pendidikan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam lembaga pendidikan. Ada 3 teori motivasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu teori klasik, yang kedua teori Abraham Maslow, dan yang ketiga yaitu teori X dan Y. Oke, baik, yang pertama yaitu teori klasik. Nah, teori klasik dalam lembaga pendidikan mengacu pada teori dan konsep yang sudah lama digunakan untuk memahami dan meningkatkan dorongan belajar siswa. Beberapa teori motivasi klasik yang sering diterapkan dalam konteks pendidikan, yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini yaitu menurut Abraham Maslow, individu termotivasi oleh 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar fisiologis hingga aktualisasi diri. Dalam konteks pendidikan, siswa perlu memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu, seperti makan dan keamanan, sebelum mereka bisa termotivasi untuk belajar dan mencapai potensi tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kedua yaitu teori motivasi. Nah, teori ini membedakan antara faktor motivasi seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan faktor higienis seperti kondisi belajar, kebijakan sekolah, dan hubungan dengan guru. Faktor motivasi dapat mendorong prestasi siswa, sementara faktor higienis diperlukan agar siswa merasa nyaman di lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu teori penguatan. Nah, teori penguatan ini yaitu perilaku yang bisa diperkuat melalui konsekuensi positif atau seperti reward, atau negatif yaitu punishment. Reward itu hadiah dan punishment itu adalah hukuman. Dalam pendidikan, guru sering menggunakan penghargaan untuk memotivasi siswa agar mengulang perilaku yang diinginkan, seperti bekerja keras atau menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu teori daya tarik. Nah, teori ini fokus pada bagaimana siswa menjelaskan keberhasilan atau kegagalan mereka. Jika mereka percaya bahwa hasil belajar dipengaruhi oleh faktor yang bisa dikendalikan seperti usaha, mereka cenderung lebih termotivasi. Nah, sebaliknya, jika mereka percaya bahwa hasil dipengaruhi oleh faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti keberuntungan, motivasi mereka bisa menurun. Yang kelima yaitu teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh harapan siswa tentang seberapa besar usaha mereka, dan usaha mereka akan menghasilkan pencapaian tertentu, dan seberapa besar pencapaian itu akan menghasilkan hasil yang mereka inginkan. Siswa akan termotivasi jika mereka yakin bahwa upaya mereka akan membuahkan hasil. Nah, dengan memahami teori-teori ini, lembaga pendidikan dapat merancang lingkungan belajar yang lebih kondusif, memotivasi siswa secara efektif, dan mendukung pencapaian akademik yang lebih baik. Oke, yang kedua yaitu teori Abraham Maslow. Teori Abraham Maslow yaitu teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow memiliki kaitan erat dengan lembaga pendidikan, karena teori ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa serta guru di lingkungan sekolah.
Ada beberapa kaitan teori Maslow dengan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang meliputi makan, minum, tidur, dan kenyamanan fisik. Di lembaga pendidikan, pemenuhan kebutuhan ini berkaitan dengan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang nyaman, kantin yang menyediakan makanan bergizi, waktu istirahat yang memadai, dan kebersihan lingkungan sekolah. Jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka siswa akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Nah, kebutuhan keamanan ini yaitu setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, siswa membutuhkan rasa aman baik secara fisik maupun emosional. Di lingkungan sekolah, ini bisa berarti adanya aturan yang melindungi siswa dari kekerasan fisik, perundungan, dan tekanan emosional. Lembaga pendidikan yang aman dan mendukung menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa fokus pada belajar tanpa rasa takut. Program anti-bullying, pengawasan keamanan, serta lingkungan yang mendukung kesehatan mental adalah contoh implementasi pemenuhan kebutuhan ini. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial atau rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, siswa perlu merasa diterima, dicintai, dan dihargai dalam komunitas sekolah mereka. Ini bisa diartikan dengan hubungan positif dengan teman sekelas, kemudian guru, dan staf sekolah. Lembaga pendidikan dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan ini dengan mendorong kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Ekstrakurikuler seperti klub olahraga atau kegiatan sosial juga bisa menjadi sarana penting bagi siswa untuk memenuhi kebutuhan sosial ini. Yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan ini yaitu siswa ingin merasa dihargai atas usaha dan prestasi mereka. Penghargaan ini bisa datang dalam bentuk pujian, nilai yang baik, penghargaan akademik, atau pengakuan dari teman sebaya dan guru. Lembaga pendidikan harus memiliki sistem penghargaan yang adil seperti pemberian sertifikat, penghargaan prestasi, atau pengakuan publik yang untuk hasil kerja keras siswa. Jika siswa merasa dihargai, maka mereka akan lebih termotivasi untuk berprestasi dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang terakhir yaitu yang kelima, kebutuhan aktualisasi. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini adalah puncak dari hierarki Maslow, di mana individu berusaha mencapai potensi maksimal mereka dalam konteks pendidikan. Aktualisasi diri terjadi ketika siswa dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara penuh, serta terlibat dalam pembelajaran yang memacu kreativitas dan pemikiran kritis. Lembaga pendidikan dapat mendukung aktualisasi diri siswa dengan menyediakan kurikulum yang menantang, kesempatan untuk penelitian mandiri, bimbingan karir, kemudian serta program-program yang mendukung pengembangan diri seperti proyek inovasi atau kegiatan seni. Oke, baik, dari teori Abraham Maslow ini dapat disimpulkan bahwa kaitan antara teori Maslow dan lembaga pendidikan sangatlah jelas, karena lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar hingga tingkat tertinggi siswa terpenuhi. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan kebutuhan ini, sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar, kesejahteraan emosional, dan pengembangan pribadi siswa secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu teori X dan Y. Oke, baik. Teori implementasi motivasi menurut teori X dan teori Y dalam lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan memahami karakteristik masing-masing teori dan bagaimana keduanya dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi siswa dan kinerja guru. Nah, yang pertama itu teori X. Teori X berasumsi bahwa orang cenderung tidak menyukai pekerjaan mereka, membutuhkan pengawasan ketat dan lebih termotivasi oleh imbalan eksternal. Nah,
teori X ini dapat dikategorikan sebagai teori negatif karena misalkan contohnya itu seperti guru honor. Nah, mereka itu banyak tuntutan tapi tidak sesuai dengan banyak tuntutan tapi tidak sesuai dengan hasil kerjanya. Yang kedua yaitu teori Y. Teori Y ini berasumsi bahwa orang memiliki motivasi intrinsik dan dapat bekerja baik tanpa pengawasan ketat. Teori Y ini dapat dikategorikan sebagai teori positif. Contohnya yaitu seperti PNS. Mereka banyak tuntutan tapi sesuai dengan hasil kerjanya. Oke, baik. Nah, menurut teori X dan teori Y ini dapat disimpulkan bahwa menggabungkan pendekatan dari teori X dan teori Y dapat memberikan hasil yang optimal dalam lembaga pendidikan dengan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan prestasi akademik siswa. Oke, baik, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.